kami terima setiap hari dalam hidup kami. Sampai hari ini kami beroleh begitu banyak kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang terjadi kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan. Penghiburan daripada Tuhan itu yang mendampingi menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Shalom Victorious People, apa kabarnya dengan Anda semuanya? Saya berdoa kiranya rahmat, anugerah, dan kebaikan Tuhan turun atas setiap kita dimanapun kita semua berada. Ya, dalam kesempatan ini kita bersyukur kita boleh mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan dalam program Saturday Morning Prayer. Saya mengajak kita semua membuka hati, menyediakan diri kita yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman-Nya berkuasa, firman-Nya menguatkan, menghibur, menyembuhkan, dan menuntun langkah-langkah kita. Nah, sebelum kita akan membahas firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian syukur kepada Engkau, karena kebaikan-Mu tidak terukur di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bangun dari tidur kami diberikan kesempatan untuk menikmati hidup yang baru. Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang akan dinyatakan kepada kami. Berikan kami kepekaan Tuhan, untuk bisa menyadari apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Untuk itu, berikan kami hati untuk siap menerima arahan Tuhan lewat firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu akan menuntun langkah-langkah kami. Urapi hati dan pikiran kami, biarlah firman menjadi benih unggul dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Victorious People yang diberkati Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang pertama, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, menarik di sini, Victorious People yang dikasih oleh Kristus, kalimatnya berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Apakah merdeka? Sepertinya iya. Apakah kita merdeka? Katanya iya. Tetapi rupanya ada merdeka yang tidak sepenuhnya merdeka. Ada merdeka yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Yesus tidak menginginkan kita sekedar merdeka. Tetapi Dia menginginkan kita ini hidup di dalam situasi di mana saudara dan saya benar-benar merdeka. Saya kasih satu ilustrasi yang sederhana. Beberapa waktu yang lalu, kalau dalam keadaan yang memungkinkan kami berekreasi begitu ya, saya, suami, dan putra kami, kita pergi bertiga ke tempat-tempat yang menyenangkan sebagai hiburan. Misalnya saja kalau di Indonesia kita kenal ada tempat yang namanya dunia fantasi. Lalu di beberapa negara juga punya taman-taman hiburan yang sejenisnya seperti itu. Nah, kami pergi ke sana. Tentunya untuk masuk ke dunia fantasi kita pakai tiket gitu ya. Bahkan ada tiket terusan, ada tiket yang istimewa yang bisa membuat kita tidak perlu antri lama untuk bermain setiap permainan yang ada di sana. Nah, setiap kali saya datang ke tempat-tempat hiburan tersebut, baik yang ada di Jakarta atau di tempat-tempat lain gitu ya, saya ini sudah bisa ketebak main apa di dalamnya tuh sudah bisa ditebak. Karena kalau di dunia fantasi, kalau Anda orang Indonesia pernah ke Jakarta dan main di dunia fantasi, saya ini paling-paling hanya menikmati istana boneka, begitu ya. Lalu kemudian ada dulu namanya balada kera, atau sekedar main ayunan-ayunan yang simple, yang sederhana begitu saja. Tetapi kalau diminta main ada yang namanya halilintar, begitu ya, saya enggan gitu, saya nggak mau ya, saya nggak mau. Anak saya suka bilang begini, Mi ayo dong kita main ini, kita main itu gitu ya. Wah yang muter-muter keliling-keliling begitu ya Victorious People. Saya bilang enggak deh, kamu aja yang main. Mami maunya yang ini aja. Ya sayang dong Mi, kita kan sudah beli tiket. Dan tiket ini adalah kesempatan buat kita menikmati semuanya. Kita diperbolehkan untuk menikmati semuanya. Nah sayang kan kalau Mami cuma main ke tempat-tempat yang hanya balada kera, hanya yang namanya tadi istana boneka, ya semacam begitulah Victorious People. Tapi ya itulah saya gitu. Jadi saya berjam-jam itu nanti di tempat itu ya hanya ada beberapa arena permainan saja yang saya masuki. Padahal itu tadi kata anak saya, tiket ini memampukan kita boleh menikmati semuanya. Nah kalau ditanya kenapa cuma mau main di istana boneka, kenapa cuma mau di balada kera, ya seneng aja, gak terlalu capek, senyum-senyum, ketawa-ketawa, selesai begitu. Daripada harus main ini, adrenalin dipacu, rada-rada khawatir, ketakutan dan lain sebagainya. Padahal kata orang itu yang seru ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tapi saya gak mau gitu. Ya, saya gak mau untuk menikmati hal-hal yang seperti itu.
Nah, ini ilustrasi sederhana yang kita bisa gunakan dalam kehidupan kita. Kita ini ketika dimerdekakan sama Kristus, seharusnya kita ini adalah orang yang bisa menikmati semua berkat Tuhan. Semua yang disediakan sama Tuhan. Dan untuk menikmatinya jangan sampai ada rasa takut, sampai ada rasa khawatir, ya, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya, Victorious People, kita ini seperti Marta yang tadi saya ceritakan. Diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, tetapi ada hal-hal yang gak nyaman. Ya, misalnya apa? Ada ketakutan. Nanti kalau saya melakukan itu, nanti kalau salah, kalau gagal gitu ya. Misalnya, Pak, ayo pelayanan, misalnya seperti seorang singer, worship leader, atau apapun gitu di gereja. Kita ini bukannya nggak bisa, karena mungkin Bapak Gembala meminta kita, dia tahu talenta kita. Jadi bukannya kita nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita nggak begitu merdeka menerimanya karena ada rasa takut, ada rasa khawatir. Misalnya begini, nanti kalau salah nyanyi gimana? Nanti diketawain sama orang. Nanti kalau tiba-tiba lupa liriknya gimana? Jadi kita sudah dirasuk dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang padahal itu juga belum terjadi. Nah, biasanya kan orang takut seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita nggak merdeka, ya, kita nggak merdeka. Atau misalnya, banyak hal di dunia ini diciptakan Tuhan, seharusnya tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, tidak semua alat musik di dunia ini itu dipakai untuk pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada beberapa negara, ada beberapa denominasi gereja yang berkata jangan pakai drum gitu ya, karena alat tabuh itu dulu dipakai untuk penyembahan berhala. Jangan pakai violin, jangan pakai biola, karena suaranya bisa menghadirkan, katanya begitu ya, menghadirkan roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Ya, jangan ini, jangan itu, jangan ini dan jangan itu. Kita jadi tidak merdeka di dalam Tuhan. Padahal itu semuanya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Setan yang menggunakannya. Setan yang menggunakan semua alat jenis musik itu untuk apa? Untuk manusia menyembah dia. Puji Tuhan, dalam perkembangan kekristenan yang ada, gereja tidak lagi membatasi hal tersebut. Sekarang kalau kita ke gereja, sudah banyak gereja yang dilengkapi dengan alat-alat musik yang luar biasa. Nah, kita harus merdeka, Bapak Ibu Saudara. Atau Rasul Paulus pernah berkata begini, kalau kamu sudah ada di dalam Tuhan, jangan kamu dibatasi, jangan kamu tersandung dengan apa yang kamu makan. Ya, apapun silakan dimakan, karena itu Tuhan yang ciptakan. Walaupun di satu sisi Bapak Ibu Saudara, ya kita juga diberikan hikmat, bukan berarti kita menjadi orang yang rakus, semua dimakan, semua dikonsumsi, padahal tahu punya asam urat, padahal tahu punya kolesterol gitu ya, padahal tahu ada darah tinggi dan lain sebagainya. Ya, tetapi intinya adalah jangan kita membatas-batasi apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Ya, biarlah semua kita nikmati hanya bagi kemuliaan Tuhan. Jangan ada rasa ketakutan, jangan ada rasa kekhawatiran untuk bisa merdeka di dalam Tuhan. Atau misalnya, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, masih ada rasa ketakutan, masih ada rasa trauma. Saya khawatir Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kita belum benar-benar merdeka, belum benar-benar menikmati pengampunan ya dan pembenaran yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita masih berpikir, aduh aku nggak layak, aku dulu pernah ngalamin seperti ini, aku dulu pernah melakukan seperti itu. Trauma masa lalu masih menguasai kita. Kita sudah ada di dalam Tuhan begitu ya, tetapi kita nggak merdeka karena masa lalu masih menghantui kita. Nah, Alkitab berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di depanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Untuk itu mari, Victorious People yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan hari ini,
semua yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, semua yang Tuhan nyatakan bagi kita, jangan ada sesuatu yang menahannya untuk kita tidak menikmatinya. Ketahuilah bahwa Bapamu yang di surga adalah Bapa yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, supaya anak-anaknya bisa hidup nyaman, supaya anak-anaknya bisa hidup tentram, sejahtera, dan pada akhirnya semuanya itu dikembalikan guna hormat, kemuliaan nama Tuhan. Saya adalah orang yang terpesona melihat semua penyediaan Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya. Sehingga saya adalah orang yang selalu ingin menikmati apa yang Tuhan berikan. Makanya segala sesuatu juga harus diatur pada waktunya, Victorious People. Ketika kita istirahat, nikmati waktu istirahat itu. Ketika kita bekerja, maksimalkan, kita nikmati waktu kita bekerja. Ketika kita pelayanan di gereja, maksimalkan, nikmati pelayanan di gereja. Jangan nanti istirahat gitu ya Bapak Ibu, kita khawatir gitu, aduh nanti mimpi buruk gitu ya. Jadi kita takut tidur. Nanti ketika kita pelayanan di gereja seperti yang tadi saya katakan, aduh nanti kalau gagal gimana? Kalau bekerja kita juga khawatir, maksimal enggak? Kita harus yakin bahwa ketika kita dimerdekakan ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Roh Kudus adalah roh penolong, roh hikmat, roh kebenaran, roh yang menolong setiap langkah-langkah kita untuk kita bisa mampu menikmati semua yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Untuk itu hari ini, kalau engkau sudah ada di dalam Tuhan, tapi masih ada rasa-rasa tidak nyaman di dalam hidup Anda, pastikan merdeka di dalam Tuhan. Ketika engkau harus mengikuti perintah Tuhan, engkau harus melakukan kehendak Tuhan, tidak dengan keterpaksaan, tidak dengan kekhawatiran, tidak dengan ketakutan, tapi kita kerjakan oleh karena kasih yang Tuhan penuhkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita berkenan melepaskan segala kekhawatiran kita dan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan buat kita, maka kita mampu untuk menikmati semua yang disediakan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kita. Mari Victorious People, jangan sia-siakan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan anugerahkan. Senangkan hatinya dengan melakukan semua yang Dia percayakan untuk kemuliaannya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami tidak maksimal untuk menikmati apa yang Engkau anugerahkan hanya karena trauma, ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup kami. Kami ingin menikmatinya, tetapi kemudian ada bayangan-bayangan masa lalu yang menghalangi kami untuk menikmati berkat Tuhan. Atau kami ingin menikmatinya, tapi kami terganggu dengan apa kata dunia, apa yang dunia ajarkan kepada kami. Bapa di surga, hari ini kami memutuskan, kalau firman Tuhan mengizinkan untuk kami menikmati segala sesuatu, maka kami mau menikmatinya di dalam Tuhan. Sehingga kami tidak hanya sekedar merdeka, tetapi kami benar-benar jadi orang yang merdeka di dalam berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah Victorious People dimanapun mereka berada, sehingga mereka terus menjadi pribadi yang bersuka cita karena melihat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.